lagi ya untuk pembelajaran kita. Teman-teman semua, maaf tadi terputus. Yuk, boleh on cam, Barik. Masih belum on cam nih, boleh dong. Barik, on cam ya, biar kelas kita makin seru dan interaktif ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja coba kerjain lagi, teman-teman. Kerja, apa namanya, pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutin dulu presentasinya ya, teman-teman semua ya. Di sini kita coba lanjutin di modul 4 pelajaran 1, teman-teman. Sorry. Nah, tadi kan kita udah belajar dan juga mengerjakan tugas ini ya. Tadi kita pilih salah satu, teman-teman mau terkait perjalanan kah, fantasi kah, atau mungkin terkait petualangan kah, kita udah coba pilih dan coba kerjakan ya, teman-teman semua ya. Nah, sekarang kita akan belajar namanya terkait konsep gambar dan juga suara, teman-teman semua. Nah, di sini suara dan gambar sendiri, itu dia bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman bermain, permainan yang lebih mendalam dan juga kaya, teman-teman. Jadi mana keduanya itu saling berinteraksi ya, melengkapi dan juga menguatkan satu sama lain sehingga membantu kita untuk lebih tenggelam dan juga dalam permainan dan memahaminya secara lebih mendalam lagi nih teman-teman semua. Nah, dalam hal apa suara sih membantu itu bisa membantu kita memahami sebuah gambar teman-teman. Tentunya dengan adanya suara kita bisa memahami ya kayak gambar tuh dia tuh seperti apa dan jalan perjalanan seperti apa itu bisa banget ya dengan adanya suara tadi. Nah, di sini kita masuk ke dalam suasana sekarang. Nah, yaitu dengan adanya suara, suara itu dapat menciptakan suasana di sekitar sebuah gambar nih, teman-teman semua. Contohnya kita punya kesan tenang dan juga damai pada sebuah pemandangan alam dapat diperkuat oleh suara gemerisik daun dan juga kicauan burung ya contohnya teman-teman. Demikian juga pula dengan kesan dramatis dari suatu adegan bersejarah itu juga dapat diperkuat oleh gemuruh pertempuran atau deru badai ya teman-teman semua. Lalu juga mungkin suasana hati ya teman-teman ya. Suara juga dapat menyampaikan suasana dari sebuah gambar teman-teman. Nah, terus apalagi melodi yang sedih dapat menekankan kesedihan pada sebuah potret, sementara ritme yang ceria bisa memperkuat suasana gembira dalam adegan perayaan. Lalu juga terkait namanya persepsi ya, teman-teman, atau perception. Suara itu dapat membangkitkan respons emosional pada penonton yang memperkuat persepsi terhadap gambar, contohnya. Misalnya ada suara melodi yang sedih, itu dapat membangkitkan empati terhadap tokoh dalam sebuah potret. Sementara musik yang dinamis dapat juga menimbulkan ketertarikan yang mengunggah dalam adegan pertempuran, contohnya. Nah, memilih perintah yang tepat untuk menghasilkan suara yang sesuai itu bukanlah tugas yang mudah, teman-teman. Jadi, cara kita mencari perintah yang tepat untuk menghasilkan suara yang sesuai itu bukanlah tugas yang mudah ya buat kita ya. Nah, jaringan syaraf tiruan dapat membantu kita nih dalam hal ini, tapi itu dengan menghasilkan suatu suara. Nah, contoh nih suara dari adegan scene ini ya, teman-teman, gambar di sini nih. Coba gambarnya itu kira-kira gimana sih? Nah, lihat nih, kita dengerin ya, teman-teman ya. Nah, itu dia salah satu adegan dari gambar yang barusan kita buat ya, teman-teman. Jadi dari gambar tersebut, kita generate dan juga udah selesai hasilnya seperti itu tadi, teman-teman. Nah, lalu terkait suara dan gambar juga barusan. Jadi syaraf tiruan yang mengubah gambar menjadi audio itu bekerja dengan prinsip pembelajaran mendalam ya. Kita bahasanya deep learning. Menggunakan algoritma kompleks untuk membandingkan karakteristik visual dan juga audio, teman-teman semua. Nah, di sini tahap satu, kita bisa mengubah ini ya. Jadi gambar itu diubah menjadi matriks pixel, teman-teman. Di mana setiap pixel mewakili titik-titik dengan warna tertentu ya di sini, teman-teman semua kita bisa lihat. Lalu di sini kita juga punya fitur visual kunci ya, seperti bentuk, warna, juga tekstur yang dimana diekstraksi dari gambar untuk merepresentasikan jejak visualnya, teman-teman semua. Lalu juga proses ekstraksi, fitur visual kunci, itu dari gambar dapat dianalogikan seperti detektif yang mengumpulkan bukti untuk mengkonstruksi TKP. Nah, lalu juga jaringan syaraf buatan nanti akan coba untuk melihat seperti apa sih gambar dari sebut dengan menggunakan alat yang disebut sebagai suatu filter ya, teman-teman semua ya. Nah, di sini di tahap ini nanti jaringan syaraf buatan akan menelusuri gambar menggunakan filter itu seperti apa. Lalu juga di sini ada filter tepi juga, di mana filter ini akan peka nih terhadap perubahan warna yang tajam dan berfungsi untuk mengungkapkan tepi objek dalam gambar. Ada juga di sini filter tekstur ya. Filter ini mendeteksi pola yang berulang pada pixel dan juga mengidentifikasi tekstur seperti contohnya ada kayu, batu, atau mungkin kain, teman-teman. Ada juga di sini fitur warna ya, yaitu dia akan sebagai komponen yang peka terhadap warna-warna tertentu dan menunjukkan distribusinya dalam suatu gambar, teman-teman. Serta ada juga filter bentuk ya di bagian sini, yaitu filter ini dia di mana itu peka terhadap karakteristik ya, teman-teman ya, terhadap karakteristik geometris dan juga mengungkapkan bentuk objek dalam suatu gambar.
Nah, contoh di sini ada juga di sini teman-teman ya, di mana fitur visual yang telah diekstraksi kemudian diubah menjadi model audio nih. Contohnya di sini nih, kita bisa cek aja. Nah, prinsip operasinya seperti apa sih? Gimana caranya tadi kalau tadi kan dari teks menjadi suara. Sekarang gimana cari dari gambar menjadi suara, teman-teman? Jadi di sini bisa kita bilang gambar itu akan diubah menjadi matriks pixel, di mana setiap pixel mewakili sebuah titik dengan warna spesifik ya, teman-teman semua. Lalu juga fitur visual kunci seperti bentuk, warna, dan juga tekstur diekstraksi dari gambar untuk mempresentasikan jejak visual itu seperti apa. Dan habis itu nanti fitur visual yang telah diekstraksi kemudian akan diubah menjadi model suatu audio. Nah, di sini kita punya Remusic teman-teman ya buat ngelakuin hal ini. Nah, jadi dia itu nanti akan mencoba untuk mengubah gambar menjadi suara ya teman-teman ya. Kita punya jaringan syaraf buatan namanya Remusic. Ini dia akan mencoba untuk mengubah gambar menjadi suara di sini. Nah, jadi cara gimana? Ntar teman-teman boleh sign up aja ya di sini seperti biasa. Masukin akun Google biar lebih cepat, bisa juga. Lalu sign in aja dengan akun Google, ikutin prosedurnya, dan juga nanti tinggal diunggah aja nih gambarnya yang kira-kira mau kita generate. Dan tinggal diunduh aja hasilnya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya terkait pembelajaran kita di hari ini. Teman-teman, jadi kita hari ini fokus pada pembuatan audio dari suatu gambar dan juga suatu teks ya, teman-teman semua ya. Habis ini kita akan coba kerja tugas yang lain. Nah, ntar teman-teman boleh cobain aja masukin gambar macam-macam yang udah kita generate ke dalam file ini. Kemarin kita udah buatin ya, teman-teman ya. Gambar kita sendiri yang kita gabungkan, contohnya itu bisa juga coba di generate ya. Itu dia, teman-teman. Nah, so teman-teman ya, untuk pembelajaran hari ini, jadi kita sudah mempelajari nih bahwa menghasilkan suara itu lebih sulit ya, teman-teman ya, daripada menghasilkan teks atau mungkin gambar karena terlepas dari ketepatan pendengaran atau mungkin rasa ritmenya ya, tidak aturan dan juga ketidakkonsistenan dalam metodologi dapat langsung terdeteksi. Lalu, meskipun demikian, ada kesulitan, menghasilkan suara tetap bisa dilakukan ya. Hari ini kita berkenalan dengan alat jaringan syaraf tiruan dari Stable Audio dan juga Remusic, teman-teman semua. So, itu dia teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman semua? Kita lanjut ke tugas yang terakhir, teman-teman semua. Any question? Ya, seperti tidak ada Kak, pertanyaan ya. Oh ya, ada yang mau bertanya. Silakan. kalau udah jadi dikirim kemana? Dikirim ke tugasnya, lalu disubmit aja, Asya. Oke. Oke ya. Oke, jadi eh, bisa dibilang nanti tinggal disubmit aja ya buat hal ini. Oke, kalau gitu teman-teman, kita langsung masuk aja ya buat pembelajaran kita hari ini, teman-teman semua. Oke, aku izin share screen lagi, teman-teman. Nah, kita di sini bisa masuk ke dalam tasnya tadi. Aku back. Nah, ini dia. Yuk, boleh dikerjain semua yuk, teman-teman. Boleh share screen lagi dan juga kita bisa kerjakan ya, teman-teman. Nah, ini yang pertama. Suara apa yang akan membantu menciptakan suasana tenang dan damai di suatu lanskap, teman-teman? Nah, coba kira-kira suasana tenang tuh kira-kira diciptakan oleh pilihan yang mana aja nih? Coba di sini kira-kira apa aja, teman-teman? Di sini kita punya dua jawaban benar. Kira-kira suara gemerisik di daunan kicauan burung kira-kira damai gak, teman-teman? Ada burung berkicau segala macamnya itu menandakan damai gak? Damai. Damai ya betul. Kalau suara geraman binatang liar kayak harimau, anjing menggonggong, damai gak Tidak. kira-kira? Ini enggak. Kalau suara sirine mobil, klakson, Tidak. enggak juga ya. Suara suara bel, damai gak suara bel teman-teman? Kalau ada suara bel, Risih rasanya kok dengar lagi. risih. Oke, suara bel risih ya. Mungkin kalau bel-bel pulang mungkin baru nggak risih ya teman-teman ya. Karena ditunggu-tunggu juga ya teman-teman ya. Oke, habis itu kita pilih apa? Suara angin ya. Itu juga sangat kita inginkan ya teman-teman. Angin enggak, angin itu berisik ya. Itu adalah suara aliran sungai yang tenang atau gemericik air teman-teman. Nah ini dia. Ya lanjut ke nomor dua teman-teman. Nah cocokkan nomor tahapan konversi gambar ke suara dengan deskripsinya juga teman-teman. Nah di sini di tahap satu ini apa aja teman-teman, kita punya apa aja di sini di tahap satu? Apa aja kira-kira yang kita perlu lakuin? Kita harus mengubah ya gambar menjadi matrix pixel ya Gambar teman-teman dari semua. matriks. Yes, tahap duanya ngapain? Kita mengekstrak ya, mengekstrak fitur visualnya, and then the last part is kita mengkonversikan ke model suara ya, teman-teman. Jadi kita di sini punya tiga jawaban benar ya, teman-teman semua. Nah, jadi urutannya seperti ini ya. Yuk, boleh diikutin semuanya. Balik. Balik, bisa kemana balik.
Oke, baik, di nomor 2 udah selesai. Di nomor 3, Andra. Oh, Andra udah ngerjain yang itu. Oke, good. Ibrahim, Marco, gimana Marco? Aman, Marco? Oke, Marco udah nomor 3. Asya. Oke, sip. Sekarang nomor 3 ya, teman-teman ya. Nah, number 3. Apa nih number 3 nih jawabannya? Bagaimana gambar itu diubah menjadi audio, teman-teman? Jadi gimana? Pertama-tama tadi apa? Dia itu diubah menjadi matriks pixel dulu ya, teman-teman ya. Gambar diubah menjadi matriks pixel, oke. Lalu juga filter khusus, ada untuk tepi, tekstur, warna, dan juga bentuk. Akan dianalisis ya, gambar dan juga mengekstraksi fitur visualnya. Di mana fitur-fitur Visualnya. tersebut kemudian diubah menjadi model suara menggunakan algoritma pembelajaran mendalam yang canggih. Jadi bahasanya ya ini ya teman-teman ya, jawabannya nomor satu ini. Nah, jadi jawabannya ini ya teman-teman semua ya. Nomor 3 jawabannya ini. Jadi gambar diubah menjadi matriks pixel, Kak, filter aku khusus, masih dan juga mikirin nomor satu. oh nomor satu. Nah nomor satu tadi jawabannya apa aja? Ada suara gemerisik dedaunan dan kicauan burung dan juga suara apa aliran sungai yang tenang ya, Ibrahim ya. Ini jawaban ini nih soal aliran sungai yang tenang atau gemericik air dan juga soal aliran sungai dan juga suara gemerisik dedaunan ya. Jadi jawabannya ini. Jadi jawabannya ini ya teman-teman ya soal aliran sungai yang tenang atau gemerisik air dan juga gemerisik dedaunan dan juga kicauan burung. Nah sekarang nomor 2 nih teman-teman. Nomor dua tadi jawabannya apa? Tahap satu itu apa? Mengubah gambar menjadi matriks pixel. Tahap 2-nya apa? Ekstraksi fitur visualnya. Dan tahap 3 apa? Konversi ke model suara ya. Jadi ini dia jawabannya. Pertama adalah mengubah gambar menjadi matriks pixel, lalu juga ekstraksi fitur visual, juga konversi ke model suara. Nah, jadi ini ya teman-teman ya untuk jawabannya. Nomor 3, teman-teman. Gimana sih gambar itu diubah menjadi audio? Tadi gimana gambar itu diubah menjadi matriks pixel ya? Itu di sini filter khusus untuk tepi tekstur, warna, dan juga bentuk ya. Ntar kita akan coba lakukan namanya analisis juga, teman-teman semua. Nah, nomor 3 itu sekarang kita lanjut lagi, teman-teman ya, buat soal yang berikutnya, teman-teman semua. Nah, ini soal terakhir ya. Jadi di sini, teman-teman, kita perlu untuk menyelesaikan tas kita hari ini ya. Jadi tasnya kira-kira apa aja? Nah, di sini kita menggunakan Remusic, teman-teman ya. Jadi pakai Remusic. Nah, ini langsung aja kita coba praktikan, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan mengkonversikan, teman-teman, gambar yang sebelumnya udah kita punya, itu menjadi suara. Kira-kira tuh suaranya seperti apa sih? Jadi teman-teman boleh ke Remusic aja, jangan lupa buat login juga ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai gambar nih. Remusic, song descriptions, Remusic V4. Nah, jangan lupa juga login ya, teman-teman ya. Oke, ini kita pilih yang Sheet Music Visualizations. Oke, wait. Sini kita bisa pilih. Sebentar ya. Nah, jadi kita bisa ke bagian ini ya, teman-teman ya. Namanya Image to Music, teman-teman. Nah, teman-teman boleh ke bagian sini aja. Aku kirim di chat ya, teman-teman ya. Nah, langsung ke link itu aja tuh. Remusic AI, Image to Music. Nah, di sini kita tinggal upload aja nih, teman-teman. Kira-kira apa nih yang mau kita gunain? Nah, di sini kan aku udah punya gambar ya, teman-teman ya. Aku punya Kandinsky yang backgroundnya SpongeBob, teman-teman. Yuk, kita coba kerjain yuk, teman-teman semua. Nah, aku kemarin tuh udah punya background ini ya, teman-teman semua ya. Em, Kandinsky yang gambarnya SpongeBob. Nah, ini dia kalau teman-teman mau lihat ya. Jadi nanti aku akan coba buatin hal ini menjadi suara ya, teman-teman semua ya. Nih, aku share screen, teman-teman. Wih. Nah, ini dia.
Nah, aku jadi punya gambar ini, teman-teman. Jadi kan kita minggu lalu kita ada generate gambar ya, teman-teman ya. Nah, aku udah punya gambar ini nih. Aku pengen buatin si kadensi gambar SpongeBob ini menjadi suatu suara. Kita tinggal upload aja, teman-teman, gambarnya. Uploadkan si gambar ini, masukin ke dalam sini ya. Jadi dari sini, sorry. Nah, ini aku masukin aja ke sini nih. Nah, masukin ke dalam sini ya, teman-teman ya. Di upload, kita upload nih, klik klik to upload. Masukin gambar di sini udah masuk. Terus kita set nih, kira-kira durationnya mau berapa lama. Aku mungkin di sini pengen yang paling maksimal aja deh. Aku pengen set di 16 detik deh. Nah, paling lama. Udah tinggal kita klik generate. Udah tinggal ditunggu aja nih, teman-teman. Nah, nanti dari hasil ntar bisa kita gunakan ya, teman-teman ya. Kira-kira hasil seperti apa sih? Nah, coba kita cek ya, teman-teman semua ya. Let's check. Oke, lihat teman-teman udah jadi ya. Your music is being generated and will take approximately 30 seconds. Please do not close or leave this page. Jadi katanya musik itu lagi di-generate teman-teman. Dan akan makan kira-kira 30 detik nih perkiraan. Tolong jangan di-close atau mungkin leave gitu. Atau mungkin keluar dari halaman ini. Jadi tinggal tunggu aja nih. Ya, yang lainnya bisa dicoba juga. Barik, Andra. Oh, Barik sudah selesai. Oke, good. Barik. Andra sudah. Asya. Nah, lihat punya aku udah jadi, teman-teman. Udah diselesai generate ya. Coba kita dengerin bareng-bareng, teman-teman. Oke, nanti ini akan dikumpulkan ya, teman-teman semua ya. Jadi nanti di-download jangan lupa. Coba kita dengerin bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, ini kalau dari gambar ini ya, teman-teman bisa juga eksperimen pakai gambar yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya punya gambar yang ada di yang kemarin udah dibuat, tinggal masukin aja, teman-teman. Nanti dia akan generate suaranya. Jadi itu merupakan fungsi dari music.ai ya. Jadi dia bisa mengkonversikan gambar menjadi suara ya, teman-teman ya. Sama seperti yang ada di barusan teman-teman lihat ya, seperti ini tadi. Itu dia. Yang lainnya gimana? Andra bisa, Andra? Nah, Andra, jangan ke situ, Andra. Salah tuh, Andra. Andra boleh ke link aku yang aku kirim ya. Dari music itu bisa dikirim ke, bisa dicek di chatku. Hati-hati ya, takutnya nanti banyak malware. Teman-teman boleh ke chatku aja tuh. Aku udah kirim di chat Zoom. Nah, itu di music dan image. Kita langsung ke situ aja, terus masukin gambarnya. Asia juga sama, Iya, Ibrahim, Kak. Marco. Let's go, dicoba teman-teman semua. Dan nanti itu akan menjadi Kak, penilaiannya ya. Apa ya? ini mau mengubah itu, Kak, filenya ke itu MP3. Mengubah file menjadi MP3. Iya, dari music ini ubah gambar jadi MP3, betul. Gak bisa, Kak. Coba diklik lagi, coba di close dulu, di close dulu. Kamu klik upload coba. Coba jangan yang vokal remover, bukan vokal remover. Coba kamu klik benar-benar yang linknya aku kasih. Bah, jadi alamatnya tuh benar-benar ini. Kamu tadi alamatnya salah. Ya, atau enggak paste aja di copy linknya terus langsung di paste di Google. Jadi memang beda dia. Pokoknya dia sampai dia merujuk ke sana. Nah, ini baru benar nih. Nah, ini baru benar. Sip, coba dimasukin. Langsung aja nggak usah login kok. Bisa, nggak usah login. Tinggal masukin aja kira-kira kredensialnya apa. Nah, durationnya bebas ya. Mau set berapa lama? Aku sih setnya di sini 16 detik ya. Tentunya kalau misalnya kita tinggiin nanti makin lama, teman-teman. Jadi make sure mungkin buatnya di tengah-tengah lah. Mungkin kayak di 10 atau nggak di 13 gitu ya. Boleh di adjust aja, teman-teman. Ibrahim gimana Ibrahim? Marco? Asia? Aku belum lihat nih. Nah, good ya. Udah jadi punyanya Andra. Boleh dikumpulin aja Andra, di-download terus dikumpulin ya. Download. Nah, udah download ya, terus dikumpulin ke tugasnya. Yang lainnya gimana teman-teman? Asia? Marco? Ibrahim? Any question? Gimana? Aman nggak Marco, Ibrahim, sama Asia? Boleh dong di-share screen biar aku bisa lihat progres kalian udah sampai mana.
Yuk di share screen teman-teman biar kelihatan nih udah sampai mana progresnya teman-teman semua. Ini jadi barusan aku udah berhasil nih teman-teman ya buatin gambar tersebut menjadi suatu music teman-teman ya. Dengan menggunakan Remove Sheet. Ini music.ai ya untuk belajar kita hari ini. Oke. Ini cara masukinnya gimana, Kak? Nah, coba tadi lokasi di mana? Pastikan. Nah, coba tadi. Nah, tadi namanya apa? Coba di Chrome, coba di Chrome. Jadi kamu downloadnya, kita harus tahu dulu tadi downloadnya di file lokasinya di mana. Coba, coba ke bagian files lagi, coba. Files, tadi kamu downloadnya kira-kira di mana tuh? Kan bisa cek history, coba. Cek history aja. Siapa namanya? Andra, coba. Diklik titik tiganya, terus nanti dicek historinya itu ada di mana sih? Coba mungkin di Chrome kali, di Chrome. Coba di Chrome. Nah, Reason. Oke, Reason. Pilih jangan foto ya, pilih jangan foto, tapi pilihnya files. Kalau kamu tadi pilih foto, nanti dia isinya gambar semua. Jadi masih ingat gak namanya apa? Nah, pilih choose file ya, choose file. Coba ke Udah, Kak. bagian recent, coba recent. Recent, recent, paling atas recent. Recent, coba recent. Oke. Paling atas, recent. Coba recent. Oke. Ada gak? Muncul gak? Coba kamu cek, coba kalau di download lagi. Coba kalau di download lagi, Andra. Coba. Harus tahu alamat tabnya ya. Coba kamu download ulang lagi deh yang tadi. Yang bagian tadi di download ulang. Oke, coba masukin lagi. Nah, biar tahu ya location path-nya di mana sih dia. Ini generate. Generate langsung nanti outputnya seperti apa nanti dilihat ya. Nah, tunggu aja. Your music is being generated and will take approximately 30 seconds. Please do not close or leave this page. Oke, tinggal ditunggu aja. Jangan di-close. Nah, coba download. Klik download coba sekarang. Download. Nah, coba kamu klik download tuh. Nah, ada di mana? Di bagian downloads ya. Nah, itu ada tuh di bagian mana? Atau enggak kalau misalnya nggak nemu, tinggal ditaruh aja ya. Kira-kira tadi coba ke reasons, coba reasons, reasons. Coba di situ ada historinya gak? Ya, kalau misalnya nggak muncul nggak apa-apa ya. Mungkin karena iPad juga agak bingung ya. Aku jelasinnya karena di sini aku nggak bisa pilih-pilih juga. Kirim gambarnya juga nggak apa-apa. Yang penting tadi kan aku udah lihat punyanya Marco, punyanya Andra ya, sudah selesai juga. Jadi perlu di screenshot aja. Kalau misalkan ya tadi nggak muncul, screenshot terus Ini dikumpulin ya, Andra. Ya di screenshot aja. Yang penting kan itu udah kelihatan tuh ya, kamu udah selesai ngerjain. Nah, terus dikumpulin ya buat di tugasnya. Oke, sip. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman semua? Any question, teman-teman semua? Dari Asya, Marco, Ibrahim, aman? Aman. Oke, sip teman-teman. Jadi untuk pembelajaran hari ini berarti kita sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Kita hari ini udah belajar cukup banyak, teman-teman, terkait gimana sih cara kita generate suatu audio ya, teman-teman ya. Gimana cara kita generate audio, kita bikinin audio, teman-teman, untuk game kita sendiri. Dengan menggunakan, tadi ya, kita menggunakan dua tools, teman-teman, kita menggunakan Stable Audio buat menghasilkan audio melalui prompt, dengan menggunakan bahasa Inggris, dan juga kita menggunakan remusic.ai ya, teman-teman ya. Untuk menghasilkan musik atau audio dengan menggunakan dari gambar yang kita punya, teman-teman semua. Jadi itu ya, teman-teman ya.
Seperti biasa sebelum close, aku mau dong dengerin statement dari teman-teman, mungkin dari Asya dong, boleh? Coba Asya di-summarize, Asya, hari ini Asya dapat belajarnya apa aja, Asya, apa aja yang didapetin? Pelajaran membuat audio sama lagu. Lagu Pakai sih. apa tadi toolsnya? Masih ingat gak toolsnya pakai apa kita? Apa tadi itu ya? Pakai Ada stable? dua ya tadi. Pakai apa? Stable sama Stable audio sama hmm, apa? Coba dibantu yang lainnya, temennya yang tahu. Pakai apa tadi? Stable audio remote. sama Remusic.ai ya. Jadi kita Remote. belajar cara kita buatin suara atau lagu ya dari menggunakan dua tools tadi ya. Tadi menggunakan Stable Audio untuk melakukan prompting dengan teks dari teks ke audio, kalau misalnya Remusic AI dari gambar ke audio. Oke sip, thank you Asya udah bantu summarize ya buat pembelajaran hari ini. Mungkin teman-teman itu aja untuk pelajaran kita hari ini ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah jadi kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya teman-teman ya. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya teman-teman semua. Thank you. Selamat malam. Bye-bye. Enggak sih, Kak. Masih Sama-sama Kak. teman-teman. Sama-sama. Terima kasih. Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo Marco, halo Ibrahim. Halo, halo. Oke, boleh on cam ya teman-teman ya. Kita start kelas kita hari ini teman-teman. Yuk, boleh on cam dulu teman-teman semua untuk kita start kelas kita hari ini ya teman-teman ya. Jadi buat hari ini teman-teman kita akan masuk ke dalam namanya fitur pembuatan musik dan juga efek suara ya teman-teman ya. Terkait pembelajaran kita di hari ini teman-teman semua. Oke, thank you ya teman-teman sudah on cam untuk Ibrahim sama Marco. So, seperti biasa, teman-teman sebelum kita start kelas sama nunggu teman-teman yang lain, boleh dong teman-teman di-update kabarnya. Mungkin dari Ibrahim dulu deh, boleh. Gimana Ibrahim, kabarnya Ibrahim? Boleh dong di-update kabarnya Baik. gimana? Sekolahnya gimana? Tugas kelompoknya gimana Ibrahim? Sekolah nggak ada ulang-ulangan, Hmm, cuman belajar aja. Cuma belajar aja. Tugas-tugas gimana? Aman? Kurang tahu ya? Lagi ini gak? Lagi ujian gak? Sekarang lagi minggu ujian atau enggak? Enggak, Enggak ya? enggak ujian, tapi hujan ya. Oke, sip. Kalau gitu, thank you Ibrahim sudah update kabarnya. Lanjut ke Marco. Marco gimana Marco? Kabarnya Marco? Sehariannya gimana? Sekolahnya gimana? Tugas algonya gimana? Baik sih, nggak ada apa-apa. Baik ya, Kalau berarti. sekolahnya Hmm. besok ada ulangan Oh, besok ada ulangan. Ulangan apa tuh, Marco? matematika. Oh, ada ulangan matematika. I see. Oke, kalau gitu semangat ya Marco ya. Semoga lancar. Untuk tugas algonya ada pertanyaan nggak Marco? Hmm, belum ada. Belum ada ya. Oke, kalau gitu thank you Marco sudah update kabarnya. Lanjut ke Barik. Halo Barik, boleh on cam nggak Barik? Biar kelas kita makin interaktif Barik. Oke, sip. Kalau Barik gimana Barik kabarnya Barik? Kesehariannya gimana? Tugas algonya gimana? Sekolahnya gimana Barik? Kalau sekolahnya sih ya jarang masuk saat ini karena banyak dispen kan. Karena bentar lagi ada acara pensi di sekolah, terus akunya ikut bagian teater. Jadi banyak yang masuk kelas. Terus juga banyak ketinggalan tugasnya pasti. Cuman ya nggak tahu tugas apa aja karena pada dikacangin aja itu. Tugas Oh, I algonya juga see. tugas algonya juga belum selesai karena ya karena teater itu. Oke, paham, paham, paham. Barik kelas berapa nih Barik sama sekolah di mana? Pak, 10 10 2 SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Tanjung Pandan itu daerah mana Beli tuh? Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Oh, di Bangka Belitung. Wah, jauh juga ya. Di sana jam berapa sekarang Barik? Baru jam 7 sih, Tujuh. 7.04. Oh, sama berarti ya waktu Indonesia Barat juga ya. Oke, kalau gitu Barik, thank you untuk update-nya. Terakhir Oke. Asya. Halo Asya. Asya gimana Asya kabarnya Asya? Alhamdulillah baik. Gila baik. Asyanya mana nih? Gak kelihatan nih Asya. Cuman jembatan nih yang kelihatan nih. Oke. Gila baik ya. Gimana tugas apa sekolahnya gimana Asya? Banyak PR. Oh, gimana PR? Semangat ya. Tugas algonya gimana? Ada kendala Nggak gak? ngerti karena masih nggak ngerti. Oh, masih nggak ngerti yang Udah pembelajaran minggu kemana itu lalu. tiba-tiba mati lampu.
Oh iya, coba nanti nonton recordingnya Aca ya. Aku udah kirimin. Nanti dicek lagi aja recordingnya. Harusnya sih udah beberapa udah aku upload ya. Oke, Aca. Ya, Oke, kalau gitu teman-teman. Nah, ini kebetulan karena kita sekarang lagi azan, teman-teman ya, azan Isya mungkin kita break sejenak dulu ya. Nanti kita start di jam 7:10. Teman-teman kita langsung masuk ke dalam presentasinya. Mungkin bisa disiapin juga teman-teman dari sekarang minumannya biar nanti bisa lebih semangat ya buat kelasnya teman-teman. Oke, selamat kembali lagi. Nanti sampai ketemu kembali di jam 7:10 ya teman-teman ya. Selamat istirahat dulu sampai kita tunggu azan Isya teman-teman. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Kita kembali lagi ya teman-teman ya. Boleh on cam lagi yuk teman-teman semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Jadi hari ini kita masuk ke dalam modul baru ya teman-teman. Yaitu modul 4 pelajaran satu nih teman-teman semua. Nah, terkait namanya pembuatan musik dan juga efek suara ya teman-teman ya. Oke, yuk yang lainnya boleh on cam lagi untuk Marco, lalu juga Ibrahim dan juga Asya ya. Boleh on cam lagi. Kita coba kelas ya hari ini teman-teman. Kita lanjutkan kelas kita hari ini. Aku share screen teman-teman ya. Apakah sudah terlihat teman-teman share screenku? Sudah terlihat jelas? Jadi kita masuk ke modul 4 pelajaran satu pembuatan musik dan juga efek suara ya teman-teman ya di pelajaran kita di
hari ini. Oke, udah terlihat ya. Sip. Nah, kita masuk ke pembuatan suara, teman-teman. Nah, menurut teman-teman apakah mungkin nih buat kita menghasilkan suara, teman-teman? Tentunya pasti mungkin banget ya, teman-teman ya. Suatu hal yang kita lakuin itu pasti menghasilkan suara ya. Mau kita ngapain aja gitu ya, mau kita bergerak itu pasti ada suaranya. Kita ngomong apalagi ada suaranya. Terus kayak contoh kita memukul itu ada suaranya dan semuanya itu ada suaranya dan juga sumber suara dan juga ada hasil dari suara yang dihasilkan ya, teman-teman ya. Jadi bahasanya tuh ada suara yang kita hasilkan dari aktivitas kita. Nah, itu benar sebenarnya katanya, tapi sebenarnya tidak perlu. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, jadi tugas dunia nyata apa saja sih yang dapat menggunakan pembuatan teks, pembuatan gambar, dan juga pembuatan suara. Nah, apa aja sih tugas dari dunia nyata nih yang mungkin real world ya bahasanya ya, yang dapat menggunakan pembuatan teks, lalu juga pembuatan gambar, dan juga pembuatan suara. Itu apa aja sih? Nah, ini dia ya. Jadi jaringan syaraf teks dan juga grafik itu membantu semua orang, teman-teman. Ini mana jaringan syaraf teks itu akan berguna untuk ngapain aja? Contohnya untuk menulis, untuk jurnalis, untuk anak sekolah dan pelajar, dan juga penulis naskah iklan, teman-teman. Serta secara umum juga, ini juga dapat bermanfaat bagi semua orang karena informasi dalam buku pelajaran, buku, dan juga literatur apapun sebagian besar disajikan dalam bentuk teks. Nah, lalu jaringan syaraf grafis juga akan berguna untuk menyusun alur cerita dari suatu permainan ya, teman-teman ya. Dia juga bisa membuat ilustrasi untuk presentasi sekolah dan juga pembuatan spanduk serta ilustrasi untuk situs web, buku, serta ada juga majalah, teman-teman. Serta bisa juga menemukan inspirasi di bidang apapun ya. Jadi di sini ada banyak banget yang bisa dihasilkan dari jaringan syaraf teks. Nah, di sini bisa dibilang generasi dari suara itu lebih sulit ya, teman-teman ya. Yaitu bisa dibilang menghasilkan suara dari teks merupakan tugas yang cukup sesuai untuk jaringan syaraf. Meskipun hasil audionya masih perlu disesuaikan secara manual. Sebaliknya, penciptaan musik dan efek suara itu jauh lebih kompleks karena sulit untuk menyusun dan juga mengelompokkan musik secara sistematis. Jadi bahasa itu kita untuk mengelompokkan itu tuh agak sulit ya, teman-teman. Nah, so hari ini di kelas kita akan ngapain aja, teman-teman? Kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita dan juga mengapa model untuk menghasilkan suara itu berbeda dari model untuk menghasilkan jenis informasi lainnya. Kita juga akan mempelajari cara kita menghasilkan suara dari perintah teks menggunakan jaringan syaraf ya, teman-teman. Serta juga akan mempelajari cara menggunakan jaringan syaraf yang menghasilkan suara berdasarkan gambar serta temukan cara kerjanya juga. Nah, kita masuk dulu nih, teman-teman ya, terkait suara. Gimana cara kerjanya dan mengapa? Nah, jadi pembuatan suara itu sulit ya, teman-teman ya, dan tidak banyak diminati loh. Nah, bisa dibilang kenapa gitu? Karena ada jaringan syaraf khusus nih, bisa dibilang di sini untuk suara, yang dimana salah satunya itu ada bahkan telah dirilis oleh OpenAI ya, perusahaan yang sama merilis ChatGPT dan juga DALL-E 3, teman-teman. Namun tidak seperti teks dan juga grafis, suara hanya dapat bermanfaat dalam sejumlah bidang yang terbatas, teman-teman. Nah, inilah alasannya nih, kenapa sih perkembangan itu lebih lambat dibandingkan yang lain. Kayak contoh kan kalau kita membuat gambar, kita udah belajar kemarin ya, bisa menggunakan Match.Space, terus juga tools-tools AI lainnya itu banyak gitu ya. Cuman kalau buat suara, dia itu bisa dibilang tuh jarang dan pembuatan itu agak lambat ya. Karena ini tadi, dia itu bidangnya terbatas ya. Tapi walaupun dia terbatas, teman-teman, itu sangat diperlukan ya, teman-teman ya, jika suara itu dapat digunakan. Misalnya ada suara dan juga musik mengiring dalam game, merupakan elemen penting dalam alur cerita dan juga permainan. Sedangkan musik itu sangat berperan dalam film ya, teman-teman. Contohnya mungkin banyak dari kita juga nih, mungkin teman-teman ingat langsung mengingat ini ikonik dari menu Minecraft ya. Saat melihat screensaver ini, teman-teman tahu ini kira-kira gambar Minecraft, ada yang pernah main game gak, teman-teman Minecraft? Ada yang pernah main gak Minecraft, teman-teman? Saya Kak, Siapa yang main? Ibrahim? Andra, saya oke, Kak. Andra main, Ibrahim Saya main nggak? Kak. Siapa tadi? Asya juga main, oke. Pasti udah familiar ya teman-teman ya terkait game ini, teman-teman ya, Minecraft. Nah, di sini kita bisa mainkan game Minecraft. Ini gamenya seru banget ya, kita bisa bikin rumah, bisa kita satu server bareng, bermain bareng, dan segala macamnya. Nah, kita di sini juga akan mempelajari lebih lanjut nih tentang dampak pada gameplay di pelajaran berikutnya, teman-teman. Untuk memastikan bahwa suara adalah alat bercerita yang ampuh, kita akan coba tonton videonya ya, teman-teman ya. Nah, kita perlu memperhatikan juga gimana sih suara dan juga musik itu digunakan di dalamnya. Nah, contoh, jadi kesimpulan apa sih yang kita dapetin, teman-teman, dari adanya suara? Kira-kira suara itu sangat berpengaruh gak, teman-teman, di dalam game? Boleh dong dikasih pendapatnya, teman-teman. Kira-kira sangat berpengaruh gak sih buat game, teman-teman, kalau ada suara itu? Sangat Kak. Sangat ya, jadi suara itu sangat berpengaruh untuk game ya. Jadi dengan adanya suara tentunya game itu bakal lebih
interaktif, intuitif, dan juga lebih seru teman-teman dibandingkan kalau nggak ada suaranya gitu ya, nggak ada musiknya, pasti kan jadi monoton dan kurang seru ya teman-teman semua. Nah, seperti apa sih suaranya? Jadi untuk memudahkan kita bisa melakukan audio ke dalam 3 kategori nih, teman-teman. Kita punya musik, kita punya efek suara, dan juga kita punya ucapan ya, teman-teman. Dan untuk saat ini, kita hanya akan membahas terkait namanya pembuatan musik. Nah, gimana sih caranya kita membuat suatu musik? Nah, jadi teman-teman, untuk pembuatan musik ya, ini contohnya ada diagram organisasi model suara paling populer yang namanya adalah Stable Audio, teman-teman. Nah, kalau kemarin kita belajar namanya Stable Diffusion, nah sekarang ada juga namanya Stable Audio. Nah, jadi itu seperti apa sih? Nah, kita pertama lakukan prompting dulu. Teman-teman, ini prompting tuh yang kita tulisin kayak kemarin ya, di chat GPT, nulisin instruksi, segala macam. Tadi akan lakuin namanya clapping ya, atau text encoder. Di sini dia akan set ke prompt features-nya seperti apa, dan juga set timingnya. Kita mulai second start gitu ya, buat kita mulai second start-nya. Di sini kita akan embed atau tanam lah bahasanya, pemulaian ini. Nah, terus ada timingnya di sini, ada timernya segala macam. Ada juga sini seconds total. Nah, itu adalah seconds total embedder ya. Bahasa itu udah buat kita masukin juga embed gitu, atau bahasa menanam. Nah, di sini sama timingnya juga. Dan jangan lupa kita juga masukin noisy, teman-teman. Noise-nya kita masukin juga ke dalam division on net. Nah, nanti di division on net ini yang bentuknya apa nih? Trapesium ya, teman-teman ya. Trapesium atau speaker, dia nanti akan diproses di division on net, dan dia akan pergi ke latence gitu ya, di latensi. Dan dia akan pergi lagi ke trapesium yang kedua nih, namanya adalah VIA decoder, teman-teman. Dan hasilnya adalah generated audio, atau bahasanya audio yang kita dapatkan, yang kita inginkan ya, teman-teman ya. Jadi itu merupakan proses cara kita membuat suatu musik, teman-teman semua. Nah, terlihat lebih rumit ya dibandingkan struktur dari Dolby ya. Kalau Dolby kan kemarin kita belajar cuma ada klik, habis itu glide, habis itu baru jadi gitu ya. Klik, glide, jadi, klik, glide, jadi. Bahasanya itu kemarin gambar burung itu lebih jelas gitu kalau pakai Dolby. Nah, di sini kita tidak akan menganalisis nih diagram ini secara detail ya, karena memang penjelasannya akan melibatkan banyak matematika tingkat tinggi, teman-teman. Namun kita akan tetap mencoba memahami mengapa suara itu lebih menantang ya, kenapa dia lebih challenging dibandingkan dengan Dolby yang buat menghasilkan gambar. Nah, jadi teman-teman, di sini ada cerita ya. Jadi Dolly itu sendiri akan membuatnya cukup realistis ya, teman-teman semua. Kita bisa mengatakan cukup realistis karena jumlah ketidaktepatan dan juga kekurangannya belum mencapai tingkat yang bisa terlihat jelas oleh mata. Nah, ini contoh kalau kemarin kita generate gambar, teman-teman ya, dengan menggunakan Dolly Tree. Bahkan di sini kalau kita lihat ya, di sini udah cukup ada teksturnya nih. Berarti bisa dibilang ya udah gambarnya itu udah cukup bagus ya untuk di-generate, teman-teman. Udah ada tekstur dari si burung nih di sini. Nah, apa sih kira-kira kesulitan dalam menghasilkan suara? Nah, kira-kira apa sih yang ada kesulitan dalam menghasilkan suara? Jadi suara itu lebih sulit untuk dibuat karena terlepas dari seberapa tajam pendengaran dan juga kepekaan ritme kita ya. Nah, kita dengan cepat juga bisa menyadari ketidakaturan dan juga ketidaksesuaian dalam suatu melodi, teman-teman. Nah, oleh karena itu, di sini kita punya standar minimal ya, menjadi lebih tinggi. Kalau gambar terlihat cukup bagus di mata kita, maka bisa dibilang standar itu sendiri untuk suara lebih tinggi karena kepekaan khusus dalam persepsi pendengaran kita. Nah, di sini juga teman-teman ya, dan juga karena musik terdiri dari banyak lapisan yang saling berhubungan. Nah, di sini bisa dibilang teman-teman, kita punya berbagai instrumen musik ya, ada efek suara, yang dimana semuanya itu harus tersinkronisasi dengan sempurna, agar dia itu bisa bekerja secara selaras ya teman-teman. Jadi di sini bisa dibilang kita harus bekerja secara padu ya teman-teman semua ya. Oke, nah lalu ditambah satu lagi juga untuk daftar masalah yang belum terpecahkan. Selain ketidakmungkinan mengekspresikan hubungan secara matematis dan juga 100% akurat dalam model grafis klip, ada tantangan lainnya juga, teman-teman, itu terkait namanya pembuatan suaranya. Karena sulitnya mendeskripsikan suara ataupun melodi ya. Ditambah kesulitan yang klasifikasi, belum ada jaringan syaraf yang mampu menghasilkan musik yang benar-benar bagus, teman-teman. Nah, tapi kita tenang aja, kita nggak akan putus asa dong ya. Masa kayak gitu aja kita udah menyerah gitu ya. Dan di sini kita akan mencoba untuk menghasilkan hanya melodi yang bagus untuk menggunakan jaringan syaraf yang tersedia, teman-teman semua. Nah, misalnya di stable audio nantinya ya, jadi meski semua kesulitan itu, jaringan syaraf yang tersedia akan tetap ada dan juga bekerja dengan baik ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira gimana nih cara kerjanya? Nah, di sini kita akan coba mengingat kembali ya cara kerja dari jaringan syaraf tekstual. Ini mana tugas sebuah jaringan syaraf tiruan adalah menyusun rangkaian kata yang tepat agar teks dapat dipahami oleh pengguna. Nah, jadi dia itu akan menyusun rangkaian kata yang tepat ya, agar teksnya itu bisa dipahami dan juga disesuaikan oleh pengguna. Nah, mengapa sih suara itu tidak menerapkan teknologi pada suara? Nah, jadi kita juga akan mempersepsikan setiap nada itu dengan cara yang sama, seperti sebuah kata ya. Kita dapat menciptakan rangkaian nada. Nah, ada juga nih teman-teman yang bilang ya, jadi ada model nih seperti itu teman-teman semua. Model semacam itu didasarkan pada varian rantai namanya Markov, yang merupakan istilah dari matematika tingkat tinggi, teman-teman. Jadi ini tidak akan membahas, kita hari ini tidak akan membahas detailnya ya, karena itu terlalu kompleks ya, teman-teman. Jadi kita akan pelajarin dulu aja yang basicnya. Namun metodenya tidak sempurna di bagian sini. Itu memiliki banyak kelemahan,
kerugian utamanya ialah ketika melodi dibuat, mulai dari not pertama itu semakin tidak berpengaruh pada bagaimana not berikutnya itu dibuat. Nah, jadi bisa dibilang tuh not pertama tuh semakin nggak berpengaruh malah sama not berikutnya itu dibuat. Jadi nggak ada relevansinya atau bahasa itu nggak ada hubungannya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba prinsip namanya jaringan syaraf grafis yang barusan kita pelajarin ya. Tadi kan clip, light, untitled atau bahasanya hasilnya. Nah, jaringan syaraf grafis itu dimulai dengan white noise dan juga secara bertahap akan mengencerkannya dengan piksel yang diperlukan nih, teman-teman. Di mana itu merupakan dari prinsip dari difusi ya, teman-teman. Kita juga akan membahasnya pada pelajaran yang terakhir nih. Jadi di sini kita punya contoh di sini kita punya 5 bagian ya dari gambarnya. Nah, metode ini juga telah disempurnakan teman-teman dan juga diterapkan pada suatu suara ya. Di mana di sini kita hanya mengambil soundtrack dengan drum, contohnya sebagai white noise dan menggunakan prinsip difusi dengan sedikit perbaikan untuk mengisinya dengan suara lainnya. Dan bukan hanya itu ya, kita juga bisa menggunakan suara drum. Semuanya justru berawal dari sana ya. Jadi kita bisa menambahkan kayak contoh ada suara di sini biar dia makin memukau dan makin seru nih teman-teman. Oke, nah lalu apa lagi? Ternyata itu jauh lebih efektif ya teman-teman semua ya. Nah, karena suara dihasilkan secara merata, itu dia tidak ada masalah dalam mengurangi pengaruh nada pertama terhadap nada berikutnya, teman-teman. Yang tersisa hanyalah menambahkan kemampuan untuk menyusun perintah teks. Jadi di sini yang tersisa tuh cuma ini doang nih, adalah untuk menambahkan kemampuan untuk kita menyusun perintah teks tersebut. Nah, banyak juga programmer yang telah melakukan pekerjaan dengan baik nih, teman-teman. Mereka memikirkan algoritma tersebut dan juga menerapkannya pada skema clap ya, bisa dibilang di sini. Sehingga mereka dapat mengubah perintah teks menjadi serangkaian suara awal untuk diffusion atau suatu difusi. Nah, di sini kita juga bisa nih teman-teman untuk menyusun permintaan dalam bahasa manusia. Jadi nanti kita coba nih, menyusun dalam bahasa manusia itu seperti apa sih. Nah, sekarang diagramnya akan menjadi lebih jelas nih teman-teman di sini. Kita telah menganalisis simpul-simpul kunci dari jaringan syaraf dan semuanya dapat ditemukan dalam diagram ya teman-teman ya. Jadi di sini kita punya clap teman-teman untuk promptingnya tadi. Jadi promptingnya itu akan dimasukkan ke sini teman-teman. Dia akan masuk ke dalam namanya clap text encoder di bagian sini dan juga kita akan mulai second start di sini tadi ya. Dia akan di-embed atau ditanamkan prompt featuring, kita set timingnya, kita tambahkan noise teman-teman. Habis itu kita masuk ke dalam ini ya, namanya division on net. Nah, ini adalah nanti difusi ntar bekerja di sini nih, di bagian trapesium ini. Nanti kita juga menambahkan latensi, dan nanti kita akan meningkatkan kualitas ya, mirip seperti proses upscaling pada DAWI. Di namanya VIA decoder, teman-teman. Nah, ini prosesnya memang cukup kompleks, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang paham terkait teknikalnya, that's okay gitu ya, karena memang cukup kompleks dibandingkan dengan proses DAWI 3 kemarin ya, cara buatin gambar. Nah, sekarang untuk stable audio sendiri, teman-teman, ini merupakan jaringan syaraf tiruan untuk generasi audio yang dilatih menggunakan dataset berisi metadata teks dan lebih dari file audio ya, teman-teman ya. Ini dimana file terseut mencakup komposisi utuh, efek suara, serta bagian-bagian instrumen dengan total durasinya tuh lebih dari 19.500 jam. Jadi durasi itu lama banget, teman-teman ya. Bayangkan 19.500 jam. Dan sekarang kita akan coba pelajari nih, teman-teman, gimana caranya kita menggunakan stable audio. Nah, stable audio sendiri seperti apa sih? Jadi sebelum kita mulai, berikut fakta menariknya ya. Jadi pada abad ke-18 kita punya namanya Mozart di sini, teman-teman. Mozart ya itu bisa dibilang ya salah satu musician mungkin ya bisa dibilang ya. Mozart menciptakan sesuatu yang mirip dengan model suara awal. Dia menyusun tabel ukuran untuk waltz, meminta penonton melempar dadu, lalu mencatat nada yang sesuai dengan angka pada tabel tersebut. Algoritma ini berbasis pada keacakan atau random, teman-teman ya. Dimana nih caranya yang paling tidak efisien, tetapi tabel itu sendiri sebenarnya bisa menjadi dataset yang sangat baik untuk pembelajaran andai kata komputer sudah ada pada masa itu ya, teman-teman semua. Gitu. Oke, teman-teman mungkin boleh on cam, Andra boleh on cam, Andra. Nah, biar lebih interaktif ya. Mungkin boleh on cam juga nih yang lainnya, yang masih belum on cam. Oke, thank you. Nah, jadi di sini ntar teman-teman kita akan cobain stable audio ya. Nanti kita akan cek langsung aja pas kita kerja tugasnya stable audio ini. Nah, jadi ntar di sini sebelum masuk, jadi kita tuh cuma punya kuota 10 teman-teman ya. 10 audio per bulan secara gratis di stable audio. Jadi di sini kita harus memanfaatkan secara baik ya teman-teman ya. Kita cuma punya 10 kuota aja nih di bagian sini. 10 audio. Jadi kita akan gunainnya seperti apa? Kita akan coba gunakan 4 audio untuk latihan dalam pelajaran ini, dan kita juga akan menggunakan 6 audio nantinya pada pelajaran berikutnya, agar cukup untuk membuat soundtrack dalam suatu game ya, teman-teman. Nah, token yang tersedia memang sangat sedikit ya, namun layanan gratis sepenuhnya seperti Vision Brain atau GigaChat itu belum tersedia untuk suara, dan kita sudah tahu nih alasannya, teman-teman. So, jadi gunakanlah perintah dengan hati-hati ya, teman-teman semua. Nah, nanti di sini ntar teman-teman boleh continue aja biar lebih cepat, bisa pakai Google aja ya, biar nanti bisa langsung login. Terus tinggal jangan lupa di I have read and accept the terms and conditions, and then pilih klik next ya. Terus tinggal masukin perintah kita aja di sini. Jadi teman-teman perlu ingat juga ini tuh ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman ya.
Jadi pastikan teman-teman kita tulisnya dalam bahasa Inggris teman-teman semua. Dan pilihan gaya ada di sini. Jadi seperti vision brand, gaya dapat dipilih di sini atau ditentukan dalam suatu perintah. Di sini ada macam-macamnya, ada modern, ada calm, ada house, ada classic rock, hip hop, dan segala macamnya lagi. Jadi ada banyak banget. Misalkan kita pengen buatin stylenya tuh maunya dibuat seperti apa sih? Kita bisa ke bagian prompt library ini. Dan juga kita bisa set juga durasi lagu ya teman-teman ya. Biaya dalam bentuk token tidak tergantung pada durasi audio. Namun komposisi yang terlalu panjang akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk diproses. Nah ini mungkin maksimalnya juga itu sekitar 3 menit ya teman-teman ya buat kita bisa membuat ini. Jadi mungkin kita buat ini ya udah kurang dari 3 menit aja, gitu, mungkin 2 menit. Nah kita juga bisa menambahkan contoh audio agar hasilnya bisa lebih menyerupai. Kayak contoh teman-teman punya sampel audio, nah pengen dibuatin yang kurang lebih mungkin mirip-mirip. Nah bisa banget teman-teman tinggal masukin aja tuh ke dalam input audio, diklik bagian add audio. Nanti di situ akan ditambahkan audionya teman-teman semua. Dan jika semua sudah siap, kita klik tombol generate ya, teman-teman. Jadi klik generate aja, nanti dia akan mengenerate hal tersebut ya. Dan kita juga bisa mengunduhnya di daftar hasil nih. Ntar kalau udah jadi, teman-teman tinggal di-download aja. Nanti hasilnya udah deh, kita bisa gunain teman-teman semua. Nah, berikut ini merupakan hasil yang dihasilkan dari perintah ini, teman-teman semua. Coba ya. Aku share-nya secara sound ya, teman-teman ya. Oke, jadi game horror. Oke, coba kita dengerin sama-sama ya, teman-teman. Oke, share. Nah, coba kita dengerin sekarang suaranya. Nah, lihat ya, ini suara dihasilkan dari instrumen, teman-teman ya. Menggunakan gitar, melodi, dan juga bass. Nah, itu adalah salah satu hasil dari penggunaan prompting yang barusan kita buat, teman-teman ya. Di sini kita minta ada setelah melodi, brass instruments, guitar, tensions, and then climax, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa hal yang kita coba minta di sini. Nah, perintahnya di sini, teman-teman, yang sesuai itu kira-kira seperti apa sih yang benar. Nah, agar sesuai dengan yang kita inginkan, kita perlu mengikuti beberapa aturan ya dalam membuat suatu perintah. Nah, di sini kita akan menentukan vibes-nya atau suasananya, teman-teman, dari komposisinya. Misalnya di sini kita bisa set menyeramkan, terus juga agresif, atau mungkin kita bisa set juga sebagai ceria, sederhana, ataupun yang lainnya. Jangan lupa juga untuk teman-teman kita masukin juga kira-kira musiknya tuh mau pakai apa sih musiknya buat di bagian sini, jadi dimasukin juga biar dia itu makin seru dan juga makin interaktif ya teman-teman semua. Lalu juga di sini temponya bisa ditentukan juga dalam BPM ya, beat per minutes, atau BPM itu singkatan dari beat per minutes di bagian sini. Dan atau dengan kata-kata seperti cepat atau mungkin semakin cepat ya teman-teman di bagian sini. Nah, ada juga di sini gaya ambient. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita akan menghasilkan musik latar. Cobalah untuk gaya ambient. Di sini musik ini memiliki karakter suara yang atmosferik. Jadi bahasa itu di sini atmosferik ya. Dan ambient. Nah, di sini kita juga harus cocok untuk pertunjukan, teman-teman ya. Pertunjukan yang lembut dan penuh suasana, teman-teman semua. Jadi kita ambient, Nah, jadi kita di sini akan set untuk penunjukan yang lembut dan juga penuh suasana. Jadi kita juga tidak harus memilihnya nih jika kita tidak menyukainya. Jadi di sini bisa dibilang ya tambahan aja lah. Kita bisa mendengarkan contoh lagu dari Step Gaya dalam daftar gaya yang tersedia. Sip, itu dia teman-teman ya. Kita akan masuk langsung ke tas kita pertama ya terkait dengan pembuatan suara. Sini teman-teman bisa membayangkan aja teman-teman sedang mengubah musik untuk film pendek. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu cerita yang disarankan ya. Misalkan pengen tentang adventurous ya atau bahasanya itu petualangan. Di sini isinya tentang perjalanan, yaitu ada sang pahlawan memulai sebuah perjalanan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya juga di sini sang pahlawan mungkin berjalan dari kota menuju hutan atau dari pegunungan bersalju ke gurun yang panas. Bisa juga kita buat secara fantasi, teman-teman. Contoh di sini sang pahlawan menemukan jati diri mereka di dunia fantasi. Seperti apa aja di sini? Nah, seperti Pak galaksi lain atau mungkin hutan mistis. Ada juga di sini petualangan ya. Contoh di sini mungkin sang pahlawan berburu harta karun atau mungkin bergulat dengan bahaya-bahaya yang tadi diketahui. Sip, itu aja. Let's go. Teman-teman, ya kita coba kerjain tugasnya ya, teman-teman semua. Yuk, boleh di-share screen semuanya. Nah, di sini ada stable audio, teman-teman ya. Nah, di sini bisa dibaca lagi nih terkait konsep dari konsep stable audio. Nanti kita akan coba buat ya, teman-teman. Ini bisa langsung ke nomor 1 aja nih, teman-teman. Nah, yuk, nomor 1. Apa sih 3 kategori audio yang dapat dibedakan, teman-teman? Nah, tadi apa aja yang bisa kita bedakan, teman-teman? Ada yang tahu jawabannya nggak? Oke, di kejar monster ada stamina. Oke.
Nah, ini kira-kira apa aja sih? Jawabannya kita punya tiga jawaban benar ya, teman-teman. Jadi tiga kategori yang dapat dibedakan itu apa aja? Kita punya efek suara, teman-teman ya. Jadi ada efeknya, sound effect. Ada juga di sini mungkin pidato, teman-teman ya. Karena pidato kan ya suara gitu ya. Suara kita lagi menggebu-gebu. Contoh kita mendeskripsikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Ada juga di sini namanya efek suara dan juga ada musik, teman-teman. Jadi kita punya tiga hal di bagian sini. Pidato, efek suara, dan juga musik ya, teman-teman. Jadi kita punya tiga jawaban benar ya, yang bisa kita jawab di bagian sini. Sip, jadi nomor satu jawabannya ada tiga ya, teman-teman semua. Nah, kita bisa lanjut lagi ke nomor dua, teman-teman. Nah, apa sih kesulitan dalam mempersepsikan musik yang dihasilkan? Nah, jadi kita mempersepsikan musik yang dihasilkan, apa sih kira-kira kesulitannya, teman-teman? Nah, apa nih kira-kira kesulitannya? Kita dengan cepat menyadari ketidakaturan atau ketidakkonsistenan dalam melodi. Is it correct? Is it correct? Nah, ini ya jawabannya benar ya. Jadi kita bisa dengan cepat menyadari ketidakaturan atau ketidakkonsistenan dalam melodi. Jadi kesulitan itu ya. Kita bisa dengan cepat nih menyadari ketidakaturannya. Jadi jawabannya adalah ini ya, dengan cepat menyadari ketidakaturan atau ketidakkonsistenan dalam suatu melodi, teman-teman. Yuk, yang Maaf lainnya gimana? Kak, saya telat masuk. Oke, nggak apa-apa, Asya. Boleh share screen, Asya, biar aku bisa lihat ya. Oke, Marco udah nomor tiga. Good, Marco. Ibrahim, tadi tiga jawaban benar ya. Oke, Ibrahim udah nomor tiga. Asya, Asya tadi nomor satu ada apa? Efek suara, pidato, dan juga musik ya. Suara, pidato, dan juga musik. Jadi untuk jawaban nomor tiga adalah itu tadi ya. Kita dengan apa? Kita dengan cepat ya, teman-teman ya. Kita dengan cepat menyadari ketidakaturan atau ketidakkonsistenan dalam melodi. Jadi jawaban ini ya, kita dengan cepat menyadari ketidakaturan atau ketidakkonsistenan dalam melodi. Nah, sekarang nomor tiga, teman-teman. Nah, pernyataan mana sih yang mencerminkan keadaan terkini dari jaringan syaraf dalam generasi suara? Nah, apa nih kira-kira? A, meskipun jaringan syaraf yang dapat yang ada masalah musik yang cukup bagus, namun masih perlu ditingkatkan. B, jaringan syaraf sudah menghasilkan musik yang sempurna. C, apa nih Oh, pembuat ini tidak mungkin dilakukan? Nah, jadi jawabannya apa? Ini ya, meskipun jaringan ini syaraf yang dapat menghasilkan musik cukup bagus, namun masih perlu ditingkatkan. Kenapa tadi? ini Kak udah ke nomor 4. Oke, Andra, mana Andra? Oke, sip. Udah nomor 4, boleh ke 5 ya. Nanti 5 ntar kita bahas bareng, teman-teman. Nomor 3 udah semua, teman-teman. Jadi jawabannya apa? Meskipun jaringan syaraf yang ada dalam menghasilkan musik cukup bagus, namun masih perlu ditingkatkan nih. Jadi masih perlu nih kita melakukan peningkatan, teman-teman, untuk di bagian sini. Oke, lanjut ke nomor 4 ya, teman-teman sekarang. Nah, di sini kita akan memilih aturan yang akan kita ikuti nih saat membuat perintah untuk pembuatan suatu audio, teman-teman. Nah, kira-kira apa aja nih pembuatan audionya? Nah, kita bisa set apa aja buat bagian sini. Nah, kira-kira apa yang bisa kita set? Jawabannya apa buat nomor 4, Enggak. teman-teman? Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita set ya, teman-teman ya. Yaitu kita bisa menggunakan frasa pendek ya, gunakan frasa pendek yang dipisahkan dengan koma, lalu juga apa? Tentukan tempo. Tentukan temponya, baik itu BPM atau beats per minute tadi. And then apalagi kita di sini juga bisa harus menjelaskan secara spesifik nih, teman-teman. Jelaskan secara spesifik dan mendetail mengenai suara yang diinginkan tuh maunya seperti apa sih. And then apalagi? Nah, lalu juga kita bisa menentukan alat musiknya, teman-teman. Jadi mau pakai gitar kah, mau pakai apa kah, bisa dikasih tahu. Lalu apalagi? Jelaskan semua nuance ya, semua nuansa atau nuansanya mau seperti apa, dan juga tentukan, terakhir adalah tentukan suasananya juga, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di sini cukup banyak ya jawabannya. Kita punya 6 jawaban benar, teman-teman, di bagian sini ya, teman-teman. Jadi ada 6 jawaban benar. Oke, sudah teman-teman buat nomor 4. Sudah semua. Coba Belum aku cek Kak, dulu ya. ada saya belum. Oke, Andra sudah nomor 5, good. Barik sudah nomor 5, Barik. Marco sudah nomor 5, oke, good. Asya. Oke, Ibrahim gimana Ibrahim? Teman ya, kita nomor 5 ya sekarang ya. Nah, ini dibaca dulu teman-teman. Bayangkan kalian sedang menggubah musik untuk sebuah film pendek.
Nah, pilih salah satu cerita yang disarankan. Mau tentang perjalanan kah? Fantastis kah? Petualangan kah? Nah, di sini Aku gunakan belum. juga stable audio untuk menyiapkan musik latar cerita ya. Oke, mungkin bisa dijawab Ibrahim ya. Versi gratis stable audio di sini cuma pakai 10 ya. Jadi nggak masalah nih. Kita akan coba bikin salah satu. Teman-teman, pilih salah satu aja nih di sini mau tentang apa. Nah, contoh di sini aku pengen bahas terkait namanya perjalanan, teman-teman ya. Nah, ini aku tinggal copy aja. Kita ke chat GPT, teman-teman, seperti biasa. Ingat, pakai stable audio tuh harus pakai bahasa Inggris, teman-teman ya. Jadi, make sure ntar kita buatin dalam bahasa Inggris. Nah, kita download ke chat GPT. Ya, Ibrahim, kenapa Ibrahim? Tunggu kan nomor 4 aku dikit lagi tadi mau checklist tapi ada satu yang aku belum. Oke, jadi Ibrahim tuh nomor 4 adalah gunakan frasa pendek yang dipisahkan dengan koma, yang pertama. Yang kedua, tentukan tempo, baik di dalam BPM, beats per minute, ketukan per menit, atau maupun deskripsi secara verbal. Lalu jelaskan secara spesifik dan mendetail mengenai suara yang diingat itu mau seperti apa. Lalu tentukan juga suasana dari komposisinya, dan jelaskan semua nuansa serta detail, lalu tentukan alat musik. Jadi ada 6 jawaban, Ibrahim. Dah? Mau coba Kak, aku lihat di nomor 4 dari kakak itu di screen-nya. Oke, jadi tadi jawabannya apa? Gunakan frasa pendek ya, terus juga apa? Tentukan ini BPM, alat musik, nuance, 2, 3, 4, apalagi spesifik, suasana. Nah, ini dia. Jadi jawabannya, sorry, jawabannya ada. Oke, kenapa? Balik. Ada ini 6 ya Kak, jawabannya. stable audionya yang mana ya? Ini udah cari ini cuman nggak ada munculnya. Coba kamu kembali ke ini, kembali ke tugasnya mana tugasnya coba. Di tugasnya itu ada linknya. Wah, Mana? ada gak? Oh, nggak ada linknya ya. Oke, kalau nggak ada ya udah nih Enggak. aku kirim ya. Stable audio. Nah, Oke. teman-teman bisa ke sini ya. Aku kirim linknya ada di chat teman-teman semua. Udah Ibrahim? Udah ya. Kita lanjut ke nomor 6 ya Ibrahim ya. Biar kita bisa selesaikan tugasnya dengan baik dan juga dengan cepat ya Ah, teman-teman semua. Oke, tadi gimana ke ChatGPT kita bilang ya, saya ingin membuat audio saya ingin membuat prompt ya gitu ya, membuat prompt untuk dapat menghasilkan output audio di mana di stable audio gitu ya, stable audio. Hal yang saya ingin buat adalah mengenai, nah teman-teman di sini ambil nih, tadi kan ada petualangan, ada fantasi. Aku pengen tadi ngambil apa? Aku tadi ngambil petualangan ya. Oke. Aku ngambil perjalanan. Nah, jelasin cerita saya. Instruksi. Oke, saya membuat prompt dalam bahasa Inggris. Cerita saya, ceritanya apa? Di sini aku buatin perjalanan ya, teman-teman ya. Seorang pemuda bernama Joko, nanti bernama Joko, merupakan seseorang yang suka sekali berkelana ke hutan. Joko menghabiskan waktunya, banyak waktunya di hutan untuk mencari jati dirinya sambil apa nih? Sambil mengisi kekosongan dikala dia sedang mencari pekerjaan. Terus apa lagi? Dia suka sekali berpindah dari hutan satu ke hutan lainnya. Karena memang itu merupakan kesukaan Joko. Joko kenal sebagai pribadi yang berani karena dia berani untuk ke hutan sendiri
dan membangun perkemahan di sana gitu, perkemahan di sana secara sendiri. Nah, contoh kita buatin prompt-nya seperti ini, teman-teman ya. Nah, jika haus gitu ya, jika haus, Joko akan pergi ke daerah tinggi seperti pegunungan untuk mengambil air untuk diminum. Dia merupakan seorang muda yang berani dan tidak gentar, contohnya tidak gentar. Udah, kita tinggal kasih aja nih, perintahkan tadi apa, perintah instruksi ini, cerita saya. Perintah, buatkan prompt saya di atas menjadi lebih baik, dan buat dalam versi bahasa Inggris. Karena akan saya gunakan sebagai input stable audio. Udah, tinggal enter teman-teman. Enter. Nah, tinggal tunggu ChatGPT-nya buat bikin ini. Itulah prompt bahasa Inggris. Nah, a young wanderer named Joko begins in his journey through ever-changing landscapes. Nah, di sini kita juga bisa buat, teman misalkan kayak pengennya aku nambahin ada piano sama gitar, Kak. Saya ingin instrumennya gitar dan piano. Lalu tonnya, misalkan aku pengen tonnya itu semangat ya. Tonnya bersemangat. Semangat. Seperti semangat Joko gitu ya. Nah, di sini kita minta ChatGPT yang buat rapi ini. Yang undername with Joko begins with his heroic cross-shaping landscapes. He travels from a quiet town into deep forest, moving from one woodland to another in search of purpose of self-discovery. Joko is a brave and adventurous, di sini dibilangnya. Camping alone in the wilderness. When thirsty, he climbs snowy mountain paths to collect the fresh water before continuing towards the head of the vast desert. The audio should follow his instructions smoothly, creating an evolving soundscape. His energetic, uplifting guitar and piano as the main instruments to the reflex Joko's breathed terminations. Then cinematic ambience with forest sounds, mountain pines, winds, and desert's atmosphere while maintaining a motivating and adventurous tone throughout. Oke, kita tinggal copy aja. Kalau udah jadi seperti ini. Nah, buat yang tadi nanya promptingnya, ini aku kirimin ya. Untuk cara buatin promptingnya, misalnya ada yang mau ikutin contohnya. Bisa juga ditambahin ya, misalkan mau instruksinya tuh mau di apa di situ misalkan. Di sini. Itu dia yang aku buatin ya, teman-teman ya. Bisa juga disebutin alat musiknya mau pakai apa sih di sana. Nah, karena aku udah jadi, aku tinggal copy aja, teman-teman, dan masuk ke dalam stable audio ya, teman-teman semua ya. Stable audio, generate. Nah, di sini kita akan coba generate lagunya, teman-teman semua. Nah, just wait. Nah, ini aku share ya, teman-teman. Stable audionya. Kita share sound kan ya. Oke, udah sound. Kita tinggal masukin aja promptingnya di sini. Masukin, udah tinggal pilih nih. Kira-kira mau library-nya gimana? Aku sih pengennya pakai yang normal dulu aja ya. Jadi nggak di set-set dulu, teman-teman. And then kita tinggal pilih aja nih duration mau berapa lama. Aku pengen 2 menit dulu aja. 2 menit. Contoh ya, di sini 2 menit. 2 menit. Sip. Jadi di sini maksimal tuh memang 3 menit ya, teman-teman. Udah, tinggal kita klik generate. Tinggal ditunggu aja nih. Dia lagi proses generate, teman-teman. Nah, oke, bisa dicoba yang lainnya juga ya. Andra dan yang lainnya dibuatin dulu promptingnya. Ingat ya dalam bahasa Inggris, teman-teman, karena ChatGPT-nya, karena apa namanya, stable audionya itu cuma paham dalam bahasa Inggris saja, teman-teman. Coba yang lainnya yuk, boleh. Boleh share screen semuanya. Ini aku udah jadi nih, Asya, Andra, Ibrahim. Yuk, boleh di share screen teman-teman biar aku bisa lihat. Nah, ini punya aku udah jadi. Lihat nih.
Coba kita play ya, teman-teman ya. Lihat nih, yang undername Joko Biggins. Nah, lihat tuh. Aku minta tadi ya pakai apa? Pakai piano, teman-teman ya. Aku minta instrumennya ada gitar dan juga piano, teman-teman. Jadi ya sekarang ya. Oke, boleh nih buatin audio dengan tempo yang cukup lambat. Nah, Ibrahim jangan lupa login ya. Asia gimana? Asia sama Marco? Oke, udah terdengar jelas ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal kita download aja deh. Klik download, kita pilih MP3, teman-teman. Udah nanti ini yang dikumpulin ya, teman-teman ya. Jadi ntar tugasnya itu adalah teman-teman nanti bisa mengumpulkan MP3 ini ya, teman-teman semua. Kasih nama dulu, misalkan namanya Joko The Adventures gitu ya. Joko The Adventures coba. Song gitu contohnya. Udah, selesai punyaku. Nanti bisa dikumpulin aja. Boleh dong di play juga teman-teman ya, biar aku bisa dengar. Tadi suaranya kedengeran kan ya teman-teman ya? Suara Syahrini kok kedengeran? Kedengeran ya? Oke, coba yuk dibuat. Durasinya mungkin kita buat 2 menit dulu aja Andra, jangan terlalu pendek ya, 3 detik terlalu pendek. Buat ini 2 menit ya, buat ininya. Tapi kalau misalnya kamu pecah-pecah kayak contoh 30 detik, maunya temponya lambat. Nanti menit selanjutnya ntar temponya lebih cepat, itu bisa juga. Yang lainnya gimana? Ibrahim, Barik, yuk, Barik, Andra. Ini nggak bisa. Nggak bisa gimana Ibrahim? Coba kamu login dulu Nggak Ibrahim. bisa, aku udah sign up. Aku udah pencet-pencet, nggak bisa-bisa. Coba, nah itu pakai Google, coba pakai Google. Use Google account ya biar lebih cepat. Nah itu bisa, tungguin dulu aja. Aku udah aku udah pencet, terus pencet ini lagi, terus nggak bisa-bisa. Tungguin tuh lagi loading ya. Coba ditunggu dulu, sabar. Tunggu sebentar, mungkin terkena sinyalnya juga ya Ibrahim. Baik, Tuh, keluar sendiri. mana? Coba jangan pakai Google. Coba pakai yang lain begini. Ya Andra, Ini yang tanda petiknya di copy jangan Kak. nggak usah, tanda petiknya nggak usah. Di dalam tanda petiknya aja. Nah langsung tempel ke situ, coba langsung di generate. Klik generate, terus ditunggu. Oh, kamu buatnya 3 menit. Oke, boleh. Sebenarnya bebas ya, tapi bagusnya sih 2 menit biar nggak terlalu lama. 3 menit juga boleh. Buat tungguin dulu aja. Tunggu dulu aja. Wait for a moment. Yang lain gimana, Barik? Gimana? Marco, Asya? Nah, itu boleh di-copy ya. Kalau udah jadi punya Barik, di-copy dan kita kerjakan bagian stable audionya nih. Nanti ini dikumpulin ya, teman-teman ya. Di-download, terus nanti dikumpulkan, teman-teman. Coba dijalanin. Nah, karena kamu udah minta 1 menit, mungkin Andra bisa adjust tuh. Durationnya bisa diganti jadi 1 menit ya. Jadi dijaga Gimana? ulang aja. Nah, kamu kalau tutup dulu di mute dulu suaranya ditutup di dulu. Nah ya,
Terus kamu ganti durationnya jadi 1 menit, karena kan tadi kamu tulisnya 1 menit ya. Nah, itu angka 2-nya ganti jadi 1, terus 00 gitu. Jadi 100 aja nggak apa-apa. 1, 1, 5-5-nya ganti jadi 0. Nah, udah, terus 1 menit. Udah, regenerate lagi ya. Generate ulang. Harusnya lebih cepat sih prosesnya, karena kan cuma 1 menit ya. Biar lebih sesuai, karena kamu minta tadi 1 menit. Gitu. Kalau aku tadi aku nggak bilang berapa menit ya, jadi nanti buatin durationnya adalah si stable audio aja. Yuk, yang lainnya gimana? Marco, gimana Marco? Mana nih Marco, share screen-nya Marco? Waduh, Marco di share screen. Asya juga sama. Yang bingung cara bikin promnya boleh cek chatku ya. Oke, Marco pakai HP, sip. Nah, coba didengerin lagi nih sekarang punyanya Andra. Oh, inspired by Rex Orange County. Oke, good. Oke, good job, Andra. Nah, kalau sudah bisa di-download aja ya. Di-download, ntar di-upload ke tugasnya. Tetap. Oke, good job ya, Andra. Sip. Boleh di-download ya MP3 dan di-submit. Jadi yang dipakai MP3 aja. Oke, Andra sudah. Barik, gimana Barik? Oke, Barik lagi login. Jangan lupa login ya, pakai akun Google biar lebih cepat, Barik. Ibrahim gimana Ibrahim? Coba Ibrahim loginnya jangan usah pakai Google. Coba kalau misalnya nggak bisa pakai akun lainnya aja. Pakai akun lainnya buat login ya. Lagi. Kak, Yes? nggak bisa di-download, Kak. Oh, nggak bisa di-download? Kenapa tuh nggak bisa di-download? Masa nggak bisa di-download? Coba. Nah, coba. Namanya kepanjangan soalnya. Namanya kepanjangan mungkin. Namanya terlalu panjang. Kamu rename dulu ya. Download lagi. Ulangin lagi. Download lagi. Klik download lagi. Nah, klik download Nah, lagi. Terus kamu rename. Klik download lagi. Andra. Nah, MP3. Terus namanya di situ diganti. Nah, itu kan ada namanya tuh. Nah, kamu klik save dulu. Klik save. Nah, coba namanya diganti bisa gak di situ? Klik tuh yang choose where to save. Mungkin taruhnya di file saja ya. Coba taruhnya di file saja. Gak usah di drive. Kalau drive kan dia penyimpanan online ya. belum bisa, Kak. Oh, nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa, mungkin kumpulinnya mungkin boleh ini aja. Apa bahasanya mungkin bisa screenshot aja. Di screenshot yang ini halaman tadi kan. Yang penting tadi aku udah dengerin ya. Kamu udah selesai. Di screenshot ya. Terus dikumpulin. Oke, good job. Andra, yang lainnya gimana? Barik, Ibrahim, Marco. Nah, tinggal masukin tuh punya Barik. Dimasukin ke dalam sini ya. Dimasukin aja tuh. Oke, good job. Nah, itu tambahan aja ya, Barik ya. Misalkan mau buat tone-nya seperti apa, itu bisa dibuatin di bagian situ kan. Kak, ini cara screenshotnya gimana, Kak? Berapa? Saya gap, ah, Oh, saya oke. gaptek. Cara screenshot ya di Mac itu coba kamu tarik dulu. Coba yang tadi menunya ditarik lagi. Andra, mungkin boleh di-share screen ya biar aku bisa ngeliat. Udah, oh belum. Mana di-share screen dulu coba.
Sama caranya di sini nih. How to screenshot in Mac. Mac apa sih namanya? iPad. Use the top button and volume button. Nah, coba berarti pakai eh, coba kamu ada Face ID-nya nggak? Kalau iPad yang baru coba Udah, udah bisa udah. top sama home. Nah, udah ya Ya, bisa langsung ya. kasih Sip. aja, Kak. Ya, bisa dikumpulin gambarnya Langsung aja. kasih aja, Kak. Ya, langsung masukin aja gambar yang tadi. Yang penting kan aku udah denger ya. Tadi Andra sudah bisa. Oke, kalau gitu teman-teman ya. Jadi itu aja buat yang sekarang. Kita bisa istirahat dulu ya, teman-teman ya. Kita istirahat sebentar. Habis itu ntar kita masuk lagi di jam 8 ya, teman-teman semua ya. Selamat istirahat dan sampai jumpa di jam 8 ya. Teman-teman boleh minum dan istirahat dan mungkin boleh juga dilanjutin ya. Mau dilanjutin. Oke, Makasih, Kak. sama-sama.
Oke, halo teman-teman, kita lanjutin lagi ya untuk pembelajaran kita ya. Yuk, teman-teman boleh eh, kembali lagi, boleh on cam lagi, teman-teman yuk. Ibrahim, Andra, Barik, Asya, Marco, boleh on cam lagi, teman-teman. Kita akan coba lanjutin lagi ya untuk belajar kita hari ini ya, teman-teman semua. Let's go, teman-teman. Yuk, yuk, boleh on cam lagi, teman-teman.